Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah. Mudah-mudahan semakin kita tahu ilmu, semakin berkualitas ibadah itu. Semakin kita tahu ilmu, semakin kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih di dalam babu sholatil Jumu'ah, bab yang berkaitan dengan masalah sholat sampai pada hadis 464. Naqalal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati, beliau ketika khutbah Jumat, yaqra'u ayatin, beliau membaca beberapa ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, yudzakirun nasa, mengingatkan kepada manusia. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim, riwayat Abu Dawud dan asal hadisnya berada di dalam Sahih Muslim. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara rukun-rukun khutbah Jumat adalah sang khotib membaca ayat atau surat dari Al-Quran. Maka hadis ini menunjukkan membaca ayat atau surat dari Al-Quran termasuk bagian daripada rukun-rukun khutbah. Kenapa demikian? Karena di sini secara dalalatul alfad, secara pendalilan lafaz hadis, di sini disebutkan kana, kemudian disebutkan fi'il mudhari yaqra'u. Maka di dalam uslub yang demikian menunjukkan al-istimrar, Nabi senantiasa membaca ayat atau surat dari Al-Quran ketika khutbah Jumat. Maka Syekh Shalih Ibn Fauzan hafidhahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadzal hadisu min arkanil khutbati kama dzakara. Hadis ini menunjukkan rukun-rukun khutbah sebagaimana yang telah disebutkan. Wa huwa an yaqra'ul khatibu syai'an minal Qur'an, yaitu khotib membaca ayat dari Al-Quran. Nah, maka kata beliau, apabila sang khotib tidak membaca ayat atau surat dari Al-Quran, maka khutbahnya itu tidak sah. Maka kalau khutbah Jumatnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Karena syarat sahnya sholat Jumat adalah didahului dengan dua khutbah. Nah, kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Nah, juga sebagaimana yang sudah
kita bahas pada hadis yang sebelumnya, yaitu Ummu Hisham, yang mana beliau itu hafal surat Qaf pada saat Nabi itu sering berkhutbah, dan beliau itu sering mendengarkan sampai-sampai hafal. Itu Ummu Hisham, perempuan sahabiah, dan tohir hadisnya itu beliau Ummu Hisham itu hadir di sholat Jumat. Nah, ini menunjukkan Nabi itu senantiasa membacakan ayat dari Al-Quran atau membacakan surat dari Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya hadis ke-465, wa an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Al jumu'atu, salat Jumat, hakun wajibun, adalah kewajiban yang harus ditunaikan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, muslim yang balik, muslim yang laki-laki, muslim yang mukim, muslim yang merdeka. Fi jama'atin, dilakukan secara jamaah, illa arba'atan, kecuali 4 orang, mamlukun, budak, wa mro'atun, wanita, wa sobiyun, dan anak kecil, wa maridun, dan orang sakit. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Wa qala, dan berkata Abu Dawud, lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariq ini tidak mendengar langsung dari Nabi. Nanti saya sampaikan. Wa akhrajahul hakimu min riwayati Tariqin al-madhkuri, dan Imam Hakim meriwayatkan dari riwayat Tariq yang telah disebutkan tadi, an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Tariq di sini adalah seorang tabi'in. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Padahal Tariq ini tidak berjumpa dengan Nabi, tidak mendengar langsung dari Nabi. Berarti ada sahabat yang dilewati. Kalau di dalam ilmu hadis namanya hadis mursal, karena ada yang dilewati. Akan tetapi mursalnya di sini adalah mursal sahabi. Yang dilewati adalah sahabat. Menurut penuturan riwayat Al-Hakim. Maka hadis ini meskipun mursal, tetapi meningkat derajatnya bisa dipakai karena mursalnya sahabi. Yang dilewati adalah sahabat. Maka ketika yang dilewati itu adalah sahabat itu udul. Maka ketika para ulama muhaddisin, kalau mursalnya adalah mursal sahabi, hadisnya bisa dipakai. Nah, ini kita lanjut hadis yang ke-466, ya, langsung dijelaskan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi seorang musafir jumu'atun, untuk melaksanakan sholat Jumat. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif, para muhaddisin itu menyebutkan hadis ini dikuatkan dengan beberapa hadis yang lainnya, sehingga kalau hadis dhaif secara isnad ada yang meriwayatkan yang lainnya, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu demikian. Ini sedikit demi sedikit
apa namanya belajar hadis itu. Nah ini di sini hadisnya dhaif Ustaz, ya dhaif yang dinukil oleh Ibnu Hajar al Asqalani. Tapi di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan tentang musafir itu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Maka karena banyak yang meriwayatkan, naik derajatnya menjadi apa? Ya, hasan li khairihi. Nah ini makanya luar biasa ya, Ibnu Hajar al Asqalani itu menukil hadis dhaif tapi ada yang menguatkan itu demikian. Nah, dari hadis 465 dan hadis 466 berarti ada 5 orang yang diberi uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat. Yang pertama adalah mamluk. Mamluk itu hamba sahaya. Ya, hamba sahaya itu beda dengan pembantu atau beda dengan tukang rewang. Ya, kalau budak itu tidak dibayar, Pak. Hanya dikasih tempat tinggal, ya kasih makan, kasih minum. Kalau tuanya bosan dijual, nah, gitu. Nah itu budak. Nah kalau nyuwun sewu, kalau tukang rewang, pembantu itu bukan budak, ya, karena hanya sebagian waktunya untuk majikannya. Kalau mamluk itu 24 jam itu untuk apa? Untuk tuannya. Itu namanya mamluk, hamba sahaya. Makanya kenapa mamluk hamba sahaya ini tidak ada kewajiban sholat Jumat? Karena waktu 24 jamnya itu untuk siapa? Untuk tuannya. Nah, maka kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu demikian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-mar'ah. Mar'ah itu wanita. Ya, seorang wanita itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, karena sejatinya wanita itu lebih baik sholatnya adalah di rumah, ya, buyutuhunna masajiduhunna, artinya rumah-rumah mereka, ya, para wanita itulah masjid-masjid mereka. Sholat di rumah itu lebih afdol bagi wanita. Akan tetapi kalau sholat di masjid berjamaah tidak mengapa. Hukumnya adalah boleh, mubah. Ya, hukum mubah itu berbeda dengan hukum sunnah. Ya, hukum mubah itu berbeda dengan hukum sunnah. Jadi hukum seorang wanita yang mengikuti sholat Jumu'ah, hukum wanita yang mengikuti sholat jamaah itu hukumnya mubah. Nah boleh, nah tetapi harus izin sama suami yang sudah punya suami, harus izin sama walinya kalau memang belum menikah. Nah kemudian tidak bertabaruj yang berlebihan, berdandan yang berlebihan, dan yang ketiga aman dari gangguan fitnah di dalam perjalanannya ke masjid sampai dia pulang. Nah itu demikian. Nah maka di sini tidak ada kewajiban bagi wanita untuk melaksanakan sholat Jumat. Toh kalau ikut sholat Jumat bagaimana? Ya sudah, berarti gugur sholat zuhurnya. Ya, jadi kalau memang wanita sholat Jumat berarti sudah tidak usah melaksanakan sholat zuhur. Nah yang ketiga adalah as-sobi. Sobi itu artinya anak kecil, anak yang belum balik, ya anak balita. Ya sobi itu anak kecil. Nah ini sudah kita bahas karena apa? Manatu taklif. Manatu taklif itu artinya sebab-sebab hamba itu diberi beban syariat itu belum ada. Ya anak kecil itu kan belum ada taklif. Jadi manatu taklifnya yang menjadi patokan untuk diberikan taklif beban syariat belum ada. Maka tidak ada kewajiban bagi anak kecil untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Nah, yang keempat marid. Marid di sini adalah sakit, orang yang sakit. Artinya orang yang sakit yang mana tidak mampu
mampu untuk berjalan menuju ke masjid, ya, atau susah untuk berjalan ke masjid. Nah ini, tapi kalau masuk angin misalnya cuma batuk itu kan, itu. Jadi di situ marad sakit yang ada masyakoh. Masyakoh itu adalah kesulitan yang muktabaroh, ya, kesulitan yang memang betul-betul dianggap sebagai kesulitan yang menyebabkan susah untuk datang ke masjid atau tidak bisa datang ke masjid. Nah ini jadi dobit, ya, patokan marotnya, patokan sakitnya itu, ya. Kalau sakit mata misalnya, mata kalau sakit mata, ya, kalau memang memberatkan, ya, itu berarti gugur kewajiban sholat Jumatnya, tetapi wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Nah ini jadi sakit yang menjadikan seseorang itu susah untuk mendatangi sholat Jumat, atau menjadikannya dia tidak bisa sama sekali untuk datang ke masjid itu. Nah, berikutnya adalah al-musafir. Musafir itu artinya orang yang bepergian. Makanya kan kemarin sudah disebutkan syarat wajibnya sholat Jumat itu adalah orang mustautinin, orang yang mukim di situ, bertempat tinggal di situ. Maka bagi yang musafir itu tidak ada kewajiban. Nah, akan tetapi dia tetap menjalankan sholat duhur. Dan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, ya, hafizallahu ta'ala, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian atau di semua safar beliau tidak diceritakan beliau itu melakukan sholat Jumat, ya. Di semua safar beliau, ya, safar untuk berperang, ya, tidak diceritakan riwayat yang menyebutkan Nabi itu melakukan sholat Jumat pada atau dalam keadaan safar. Nah maka ini menunjukkan bahwasanya musafir tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Maka hadisnya laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi orang yang bermusafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka meskipun hadis ini dhaif, tetapi ada riwayat-riwayat yang menguatkannya sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah ini berikutnya hadis ke-467 dan 468. Wa an Abdillah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stawa 'alal minbari, ketika beliau berdiri di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, maka kami para sahabat menghadapkan wajah-wajah kami kepada beliau. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Walahu, dan hadis Imam Tirmidzi, syahidun, ada penguat, min hadisil Bara, dari hadis sahabat Bara bin Azib, indah Khuzaimah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Artinya ini ada penguat, meskipun riwayat Tirmidzi itu dhaif, tapi dikuatkan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat Bara bin Azib. Nah maka ini keunikan kitab ini demikian, menyebutkan hadis dhaif kemudian menyebutkan penguatnya. Ini uslubnya apa namanya, Ibnu Hajar al Asqalani di dalam penulisan Bulughul Maram. Nah, beliau itu teliti itu, artinya menyebutkan isnadnya dhaif, tapi nanti di bawahnya itu walahu syahidun, ada penguat,
Ya, hadis ini ada penguat tapi dengan riwayat yang lainnya dari sahabat Baru bin Asim yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ala kulli hal hadis ini bisa dipakai. Nah, hadis ini menunjukkan di antara kesunahan di dalam kita itu di dalam mendatangi sholat Jumat, ketika khotib sedang berkhutbah, kita itu wajah kita dihadapkan kepada khotib. Nah, jadi ngadep wajah kita ke khotib, mendengarkan dengan cara seksama. Nah, jadi demikian sunahnya. Makanya para sahabat ketika Nabi itu sudah istawa alal minbar, berdiri di atas minbar, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Istaqbalnahu biwujuhina, kami menghadap kepada Nabi dengan wajah-wajah kami. Artinya ini menunjukkan apa? Kesunahan untuk seksama mendengarkan khotib. Ya, jangan apa namanya ya. Kadang-kadang ya masih ada di luar kemudian apa sendehan. Ya, ada yang madepnya itu ke selatan, ada yang madepnya ke timur gitu. Ya, sunahnya itu menghadapkan wajah kemana? Ke khotib. Ya, ada lagi yang menghadapkan wajahnya ke bawah, ya karena tidur ngantuk itu. Ya, jadi ini nih apa namanya bapak-bapak ini kaum lelaki kalau mendengarkan khutbah pandanglah wajahnya khotib itu sunahnya. Makanya para sahabat itu mengetahui bagaimana Nabi itu ketika berkhutbah sampai mukanya memerah. Artinya apa ini para sahabat? Artinya para sahabat itu betul-betul yang menghadapkan wajahnya kepada siapa? Nabi. Nah, jadi ini sebuah renungan ya, bagi kaum muslimin terutama kaum laki-laki yang hadir di sholat Jumat ketika mendengarkan khutbah, perhatikan khotib ya, ya hadapkanlah wajah-wajah kita kepada khotib, dengarkan dengan seksama, dan ini termasuk adab. Kan hakikatnya khotib itu ngajak bicara. Yang namanya khotib itu kan alladzi yukhotibun nas. Yang namanya khotib itu adalah orang yang mengajak bicara kepada manusia, itu namanya khotib. Nah, sebagaimana adab orang yang mendengarkan pembicaraan, ya hadapkan dengan wajah yang memang dengan apa? Dengan seksama. Itu. Berikutnya dari hadis ini juga menunjukkan khotib itu berdiri di tempat yang tinggi. Ya, khotib itu berdiri di tempat yang tinggi supaya apa? Supaya bisa dilihat. Ya, supaya bisa dilihat oleh jamaah. Ya kalau mimbarnya itu apa namanya pendek ya, makanya yang bagus itu ya mimbarnya itu yang 3 tingkatan kemudian tidak ada penutup. Nah itu meskipun kalau mimbar pakai yang ada penutup sah-sah saja ya, tapi yang bagus itu mimbar yang 3 tingkatan kemudian khotib itu duduk di tingkat kedua ya, menghadap kepada manusia gitu. Ya tapi ada sebagian khotib mengatakan kalau tidak ditutup kelihatan gemetarnya. Nah, ya, ya begitu. Jadi ya 3 tingkatan itu. Nah, jadi tidak ada penutup ya. Kalau ada mimbar yang ada penutupnya ya sah-sah saja, tidak mengapa. Nah, itu demikian. Jadi intinya yang penting apa? Yang penting khotib itu adalah berdiri di tempat yang tinggi supaya jamaah itu bisa melihat. Ya. Tapi yang susah kalau khotibnya pendek. Ya mimbarnya apa? Ya mimbarnya tinggi, khotibnya pendek. Nah, itu bagaimana? Ya sudah, apa namanya dinaikkan lagi itu. Nah, supaya apa? Supaya bisa kelihatan. Nah, jadi intinya disunahkan bagi sang khotib untuk berdiri fi makanin alin. Fi makanin alin itu artinya di tempat yang tinggi. Nah, ya seperti kalau di Istiqlal kan itu kan apa tuh? Nanti tinggi itu. Nah,
Nah, berikutnya hadis yang terakhir di babu sholatil Jumu'ah. Wa anil Hakami ibni Hasnin radhiyallahu anhu, dari Hakam bin Hasan radhiyallahu an, qala, beliau berkata, syahidnal jumu'ata, kami menyaksikan sholat Jumat, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakki'an ala asa au qausin, beliau berdiri di atas mimbar, mutawakki'an, sembari bersandar, ala asa, pada tongkat, au qausin, atau busur panah. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Maka di antara kesunahan bagi sang khotib ketika dia itu berkhutbah, dia itu memakai tongkat. Kalau tidak ada tongkat ya busur panah. Nah, kalau busur panah dulu kan kuat, Pak. Nah, dan juga tongkat. Makanya kalau ada tongkat yang di masjid untuk khotib, hadisnya ini, dalilnya ini, yang bawa tongkat. Nah, jadi Nabi ketika beliau berkhutbah, beliau itu berdiri dan bersandar di mana? Bersandar pada tongkat atau busur. Nah, ini hadis yang menunjukkan kesunahan membawa tongkat bagi sang khotib. Nah, hikmahnya apa? Para ulama, ya, sebagian para ulama itu menyebutkan hikmahnya. Hikmahnya itu untuk menguatkan apa, berdiri. Ini yang pertama, supaya kuat di dalam berdiri. Nah, yang kedua, untuk ya mengurangi abas. Abas itu artinya apa? Bermain-main dengan tangan. Kalau khotib itu nggak pakai tongkat, ya biasanya apa, ya ada aja dipegang apa gitu. Ya, tanpa sadar. Ya, kadang-kadang saya jadi khotib aja kan udah pakai tongkat apanya masjidnya. Ya kadang-kadang saya lihat kotor depan apa namanya mimbarnya, saya bersihin sambil khutbah itu. Ya, ya, ya itu apa namanya refleks, Pak. Iya. Jadi kalau pegang tongkat kan jauh, berdiri apa tegak demikian. Iya. Makanya apa namanya, sebelum saya mulai khutbah itu biasanya saya lihat itu dulu mimbarnya. Nanti kalau mimbarnya itu apa namanya kotor, saya bersihkan. Mana terkadang saya bawa tisu, Pak. Misalnya di masjid ini biasanya mimbarnya kotor, saya bawa tisu, tak bersihin dulu itu. Nah, kan apa namanya khotib itu kan harus suci, tempat mimbarnya harus suci dari najis, ya, kemudian pakaian juga harus bersuci dari najis. Nah, makanya kalau itu ya terkadang saya bawa tisu sendiri untuk membersihkan. Nah, jadi ketika khutbah betul tanpa sadar itu yang membersihkan sendiri gitu, refleks. Nah, jadi hikmahnya adalah mengurangi abas. Jadi apa namanya gerakan-gerakan yang memang tidak diperlukan ketika khutbah. Nah, berikutnya ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi itu pernah berkhutbah kemudian apa? Membawa pedang, ya, bersandarnya dengan pedang untuk menunjukkan izahnya Islam, untuk menunjukkan Islam itu ya diperjuangkan dengan pedang itu. Akan tetapi perkataan ini ya dibantah oleh Ibnul Qayyim, hal itu tidaklah benar. Ya, karena yang benar itu Nabi itu bersandar pada tongkat atau busur. Dan Islam itu ya tegak itu ya dengan apa? Dengan Quran dan sunnah, dan mengamalkan Quran sunnah. Ya, jadi apa namanya, menurut Ibnu Qayyim itu tidaklah benar ketika Nabi itu berkhutbah kemudian apa? Bersandar ya di atas pedang, kemudian untuk menunjukkan apa?
oh ini loh Islam. Ya siapa yang berani ditebas lehernya, enggak. Islam itu tidak demikian. Islam itu yang masuk dengan cara damai. Tidak boleh ya seseorang itu muslim, seorang muslim memaksakan kepada non muslim untuk masuk Islam, enggak. Ya tidak ada sejarahnya ya seseorang itu memaksa kamu harus masuk Islam, itu tidak boleh. Nah, di dalam Islam ya itu hanya mengajak ayo masuk Islam itu. Nah demikian, jadi apa namanya, Nabi bersandar di atas tongkat dan juga busur dan dihukumi sebagai sunnah daripada berkhutbah. Alhamdulillah selesai babu sholatil Jumu'ah. Nah, yang punya buku dibaca lagi dari awal sampai akhir. Ya, sudah 469 hadis. Ya, ini sudah banyak ilmunya dibaca. Ilmu kalau enggak diulang-ulang menjadi lupa. Ya, monggo sebelum masuk pada sholatul khauf, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya itu untuk khotib yang lama. Iya. Yang kedua, jika lo menemui sholat Jumat yang masjidnya jejer-jejer sekitar ada. Saya sebagai muslim, apakah masjid itu satu masjid atau kita muter? Karena saya kan pengalaman kan kalau sholat Jumatnya di kantor kan. Iya. Kan di komplek Islamic Center kan ada banyak itu kan. Makanya sebaiknya saya pada satu masjid apa Iya, sunnah di dalam khutbah itu adalah kisorul khutbah. Kisor khutbah itu khutbahnya pendek, sholatnya yang lama. Nah, itu demikian. Itu sunnahnya. Tapi sekarang kondisional, karena orang itu masuk masjid itu pas Jumat, maka itu momen penting untuk khotib menyampaikan apa ya, nilai-nilai keislaman, maka agak dipanjangkan itu demikian. Tapi secara hukum asal sunnahnya adalah khutbahnya pendek, sholatnya agak lama. Nah pertanyaan kedua, kalau ada masjid berjejer, nah maka pilih mana? Pilih yang memang mengamalkan sunnah Nabi. Kalau mereka sudah mengamalkan sunnah Nabi semuanya, Ustaz, ya cari yang terdekat. Ya terdekat. Nah, kalau yang terdekat itu apa namanya tidak mengamalkan sunnah Nabi, ya cari yang mengamalkan sunnah Nabi. Nah, demikian. Nah, jadi apa namanya, kalau misalnya ini khutbah apa imamnya, misalnya mohon maaf ya masjid terdekat imamnya apa, imamnya bacaan Al-Fatihahnya saja ndak fasih, ndak betul, ya sudah cari masjid yang di situ ada mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah dalam artian sholatnya itu bacaannya fasih imamnya. Nah, kalau memang terdekat imamnya bagus ya, kemudian sholat Jumatnya sesuai dengan sunnah Nabi, ya sudah di situ cari yang terdekat. Nah demikian, wallahu a'lam. Ya. Tapi kan imamnya ganti-ganti. Ya, imam ganti tapi ya bisa dihitung ya. Ya, demikian. Ya, bisa terjadi, tapi kan bisa dititen. Iya, oh ini biasanya kalau ini ya, jadi ya cari itu. Oh, ini ya. Nah, gitu. Ya tidak masalah, wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Monggo ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Untuk sholat Jumat dengan khutbah yang kedua itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu seperti yang tertuang di dalam sholawat itu. Apakah itu memang syariat daripada khutbah yang kedua ada sholawatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk bacaan Quran, Pak. Ya, jadi kalau apa namanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, khutbah yang pertama ada bacaan Qur'annya, khutbah kedua itu juga ada bacaan Qur'annya. Jadi ikut bacaan Al-Qur'an itu. Nah itu. Ya, demikian. Itu shollu alaihi wasallimu taslima itu Al-Qur'an. Nah itu. Nah,
Dan sebelum berdoa itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah itu, Allah alam bisawab. Silahkan yang lainnya, ada yang tanyakan. Nah, babu sholatil khauf, bab tentang sholat khauf. Ya, sholat khauf. Ya, apa yang dimaksud dengan sholat khauf? Yaitu as-sholatul lati sababuhal khauf, yaitu sholat yang dilaksanakan disebabkan karena kondisi ya atau keadaan al-khauf, takut. Nah, disebutkan seperti masa tidak aman, perang misalnya. Nah, itu. Nah, jadi sholat itu tidaklah ditinggalkan oleh seorang muslim. Sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun kecuali syarat wajibnya itu sudah tidak ada. Contohnya apa? Sudah tidak berakal, ya hilang akal. Makanya ini sholat itu sangat penting, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun kecuali dalam kondisi yang memang syarat wajibnya sudah tidak ada. Contohnya apa? Maaf, gila misalnya. Nah itu sudah ada kewajiban sholat. Tapi kalau kondisi dalam keadaan mencekam misalnya, dalam keadaan sakit misalnya, itu tetap wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Makanya kemarin sudah sholatu ahlil adzar, sholat bagaimana orang yang mempunyai udzur. Ya, kalau orang sakit tidak bisa berdiri, ya duduk. Ya. Jadi tidak ada ketika seseorang, kenapa kamu tidak sholat? Ya, saya lagi sakit, tidak ada. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah sholatul khauf, artinya sholat yang dilaksanakan karena sebab sesuatu yang menakutkan. Nah, maka sholat khauf inilah menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu, keutamaan sholat 5 waktu. Apa? Tidak ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, dalam keadaan perang saja tetap diwajibkan apa? Sholat. Apalagi dalam keadaan aman. Ya, kita kan dalam keadaan aman, Pak. Ya. Dalam keadaan aman, ayam saja susah sholatnya. Nah, itu. Ayam ya tidak terjadi peperangan. Ini patut disyukuri itu. Ya, patut disyukuri. Nah, maka ini keutamaan sholat 5 waktu adalah tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sampai dalam keadaan perang pun tetap harus dilaksanakan. Apalagi dalam keadaan sakit tetap. Nah, maka sholat khauf itu disyariatkan ya dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis-hadis Nabi, dengan dalil ijma. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan juga, di hadis-hadis Nabi disebutkan, begitu juga ijma para ulama. Nah, tapi insya Allah nanti kita akan bahas hadis-hadisnya yang berkaitan dengan sholat khauf. Tapi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.